Kehidupan manusia mempunyai banyak lika-liku yang dihadapi. Berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi oleh setiap manusia akan menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter dalam kehidupan. Ada yang berdampak positif, bahkan juga ada yang berdampak negatif. Karakter dipahami mempunyai 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan yang baik, menginginkan yang baik, dan melakukan kebiasaan yang baik pula, dari pikiran, kebiasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan sebuah proses yang panjang, yaitu proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dengan demikian, siswa membutuhkan pendidikan karakter yang akan membentuk karakter positif. Untuk saat ini, pendidikan karakter sangat penting untuk dilakukan, apalagi melihat fenomena di kalangan remaja yaitu dekadensi moral yang semakin meningkat disebabkan pendidikan yang tidak menyentuh aspek afektif, sehingga perilaku siswa tidak mencerminkan manusia yang memiliki karakter baik. Yang ada hanyalah siswa cerdas, tetapi memiliki emosi tumpul. Untuk itulah guru perlu mendidik siswa agar memiliki karakter positif. Menurut pandangan pemerintah Republik Indonesia di tahun 2010, ada 6 permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa. Yang pertama, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan perpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. Yang ketiga, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima, ancaman disintegrasi bangsa. Yang keenam, melemahnya kemandirian bangsa. Adanya 6 permasalahan tersebut telah muncul berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Menurut Ratna Megawangi, sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai 9 pilar. Yang pertama, cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik yang mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Menurut Mas Wardi Rauf, karakter bangsa adalah sifat yang melekat pada bangsa secara keseluruhan yang terlihat dari pola pikir dan tingkah laku, yaitu kultur atau budaya atau nilai yang dianut oleh warga masyarakat untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Berdasarkan pendapat tersebut, karakter bangsa dapat terbangun melalui budaya yang ada di masyarakat. Sedangkan budaya-budaya tersebut dikristalisasikan dan melahirkan suatu pandangan hidup bersama yang kita kenal dengan sebagai Pancasila. Sehingga keberadaan nilai-nilai Pancasila terus dibina, dikembangkan, dan dilestarikan.
Pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya, sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup sesuai dengan cita-cita bangsa, dan juga kesuksesan hidup suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut bisa membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didampaikannya. Dengan demikian, sumber karakter adalah belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa sehingga membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan yang sukses. Karakter bangsa dimaknai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara pikir, bersikap, dan perilaku yang sesuai nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pembentukan karakter tidak semudah memberi nasihat dan instruksi, tetapi memerlukan kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan. Proses pendidikan karakter merupakan keseluruhan proses pendidikan yang dialami peserta didik sebagai pengalaman pembentukan kepribadian, melalui memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai keutamaan, moral, nilai-nilai ideal, agama, dan nilai-nilai moral. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter pribadi penerus bangsa yang tidak mudah goyah oleh derasnya arus globalisasi. Selain itu, perlu adanya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan integritas nasional akan tetap terjaga. Sekian dari saya, Deviana Aisyah Feranitria dengan NIM 2001505 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis kelas 1B. Wise Voice ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rika Sartika MPD dan Bapak Abi Gumelar MPD. Sekian dari saya, maaf jika masih ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.